Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu untuk memberikan evaluasi kepada guru-guru yang sudah menginput RPP, LKPD-nya, CP dan ATP di link form untuk semester 1 tahun ajaran 2026-2027. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah menginput, yaitu prakarya, duafa, bahasa Inggris, MTSN 5 matematik, MTSN 5 ilmu pengetahuan sosial, duafa. Jadi duafa ini termasuk unggul dari sekian guru, ya sudah 2 yang masuk. Kemudian MTSN 5 dari 80 guru baru 2 yang masuk. Mungkin lagi berproses. Nah, kita tunggu hasil dari kerja Bapak Ibu yang lain. Nah, kalau dapat untuk semester ini memang Bapak Ibu betul-betul aktif dan kreatif dalam membelajarkan dan mendesain pembelajaran. Jadi itu harapan saya menjadi Google Form-nya jadi 100. Oke, kita lihat dulu dari tujuan pembelajaran dari Ibu Yuswinda. Kita cek di Google Form-nya, yaitu karena RPP program semesternya tidak masuk di sini, jadi saya tidak bisa cek tujuan pembelajarannya untuk bulan Juli ini apa gitu. Tapi kita langsung aja ke RPP ya. Mudah-mudahan sesuai dengan CP dan ATP-nya. Nah, silakan dicek, yaitu menentukan jenis bahan serat alam di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi levelnya ini C3. Yes. Kemudian C1, C2, C3. Nah, ini guru-guru yang cepat nangkap ya. Jadi kalau C3 dia urutannya C1, C2, C3. Ini berjenjang. Jadi yang kita tuju adalah menentukan ya capaiannya nih ya. Jadi terakhir menentukan. Jadi capaian itu yang terakhir. Jadi sebelum tujuan pembelajarannya menentukan, kita ambil dulu level C1 dan C2. Kemudian metodenya PBL, problem based learning, kemudian eksperimen, DPL, kreativitas, kolaborasi. Yes, good. Kemudian kegiatannya mengamati video dan komik ya 5 menit. Baik, bagus sekali dengan waktunya. Kemudian menanyakan tentang video dan komik. Kemudian menggali informasi. Ya. Menggali informasi jangan dari video lagi. Menggali informasi ini dari buku ya. Buku sumber. Nah, ini dia. Jadi yang video dan komik itu cukup 1 dan 2 aja. Untuk menggali informasi itu sama dengan membaca. Jadi ada yang membuat membaca, ada yang membuat menggali informasi. Di menggali informasi ini wajib siswa membaca buku cetak ya. Buku cetak prakarya Kemendikbud, di bukunya sudah ada ya. Kemudian mengerjakan tugas kelompok LKPD ya. Nah, mengerjakan tugas kelompok ini udah masuk dalam mendiskusikan. Jadi cukup 1 saja. Mengerjakan tugas kelompok dah selesai. Mengerjakan tugas kelompok LKPD dah selesai. Di 45 ini cukup 1 nomor aja 4 ya. 5-nya yaitu mempresentasikan hasil kerja, yes. Nomor 5 baru mempresentasikan. Nomor 6 jangan lupa refleksi. Dah, itu aja yang diperbaiki. Kemudian untuk evaluasinya kita cek menjelaskan. Yang pertama pengamatan ya. Untuk pengamatan bagaimana pendapatmu? Ini pertanyaan lisan ya. Untuk LKPD-nya jelaskan. Good. Uraikan. Good. Kemudian tentukan ya. Ini enggak kelihatan. Jadi kalau saya nilai ini RPP-nya nilainya 98. Yes. Skor RPP dari pengawas nih 98. Nanti kalau Bu Kepala menilai, lihat aja punya Ibu ini. Terus untuk pengamatan kita cek yang mengamati video dan komik. Kita lihat dulu videonya.
Oh, ternyata bukan video ya. Mana YouTube-nya ini? Chrome cuma, nggak ada video. Oke, berarti sumber belajarnya ada 2, dari buku cetak dan juga ada link. Bagus ya, sumber belajarnya ada 2. Jadi sumber belajarnya sudah lengkap, ada dari, cuma YouTube-nya nggak ada. YouTube-nya ada tertulis tapi nggak keluar YouTube-nya. Oke, tolong diperbaiki link YouTube-nya. Terus untuk mengamati komik, kita cek komiknya apakah kontekstual dengan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajarannya tadi tentang menentukan jenis bahan serat alam di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lihat untuk pengantarnya. Pernah nggak sih kalian melihat benda-benda di sekitar kita tapi nggak kita sadari manfaatnya? Jadi percakapan mereka pulang sekolah. Belum pernah kepikiran. Saat pulang sekolah, Naya, Fikri, Boni melihat sesuatu di sepanjang jalan. Wah, ini biasanya disepelekan dan dibuang ya. Kemudian mereka jadi penasaran, jadi dia lihat beberapa bahan-bahan yang terbuang. Kalau benda-benda ini dikumpulkan, diolah, kira-kira bisa jadi apa ya? Jadi mereka pulang sekolah ada pemikiran untuk melihat lingkungannya. Ya bagus ya. Dicinta lingkungan nih KBC-nya. Mereka mencari tahu dari berbagai sumber. Ternyata banyak sekali ide kreatif yang bisa dihasilkan ya, kreativitas. Mereka mencoba membuat satu seru juga ya. Nah, setelah beberapa waktu hasilnya indah dan bermanfaat. Kita bangga. Oke, berarti ini artinya ini discovery atau problem based learning. Problem based learning, melihat masalah ya. Melihat masalah dia jadi kreatif. Jadi kira-kira guru menanyakan ke siswa gimana? Nah, jadi perlu juga dibikin pertanyaan pemantiknya, Bu Yuswinda. Di samping kita mengasih bahan ini, karena apa yang guru tanyakan sama anak atau anak yang bertanya. Terus kemudian rangkuman materinya prakarya kelas 7. Nah, ini pengertiannya, proses membuatnya. Nah, yang paling penting tuh memang pertanyaan pemantik dari cerita ini. Nah, coba ditambah bahan ajarnya dengan pertanyaan pemantik. Tapi kalau guru pandai bertanya langsung boleh. Tapi nanti pertanyaan itu enggak menggali ya, kurang kontekstual. Nanti pertanyaan kita itu enggak kritis. Nah, kita tolong ChatGPT untuk membuat pertanyaan pemantik. Kita tambah ya bahan ajarnya. Oke. Jadi mudah sekarang semuanya. Tolong bikinkan pertanyaan pemantik dari gambar ini. Dari cerita ini ya. Ini gambarnya aja lah ya. Nah, ini pertanyaan pemantiknya Bu Iswinda. Bagus kan? Cukup ambil 5 saja. Nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau banyak juga boleh kalau waktunya cukup. Ya, jadi pertanyaan Bapak Ibu nanti ke murid begini. Pernahkah kalian melihat daun kering, ranting, tempurung kelapa atau bambu di sekitar rumah? Nah, jadi mengapa banyak orang menganggap benda tersebut sampah? Ada. Jadi kita langsung aja menuju cerita. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Jadi pertanyaannya, nah baru menuju ke sini. Apa yang mereka lakukan sepulang sekolah? Ya. Nah, tolong bikinkan saya berdasarkan cerita. Tolong bikinkan pertanyaan berdasarkan cerita. Berdasarkan cerita. Nah, ini dia kalau berdasarkan cerita. Jadi yang bagusnya diambil aja yang langsung ke tujuan ya. Cerita apa yang kalian dengar nih, kecuali ini pembelajaran bahasa Indonesia, ini kan kita nggak pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi kita langsung saja ke topiknya.
Nah ini, mengapa ya? Mengapa mereka, apa yang kalian baca tadi ya? Mengapa mereka menjadi penasaran terhadap benda-benda tersebut? Ya. Nah ini ambil nomor 2. Apa yang mereka lakukan untuk mengetahui manfaat benda-benda itu? Ya. Nah, kemudian nomor 3, bagaimana cara mereka membuat kerajinan tersebut? Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Bagaimana perasaan mereka setelah melihat hasil karya yang telah selesai? Ya. Kemudian, nah nomor 5, mengapa kreativitas dan kerjasama sangat penting? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil aja 5 ya, yang langsung ke tujuan. Nah begitu Bapak Ibu kalau kesulitan dalam membuat pertanyaan pemantik. Karena pertanyaan pemantik ini yang membuat anak-anak nanti bisa berpikir kritis, kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan, kemudian mereka juga bisa nanti terpancing untuk berbicara. Nah itu tujuannya. Jadi kita memberikan pancingan terhadap apa yang mereka amati. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Jadi kalau pertanyaannya tidak memantik, nah anak diam aja dia. Jadi gambar itu adalah pengantar ya, pengantar untuk anak-anak bisa tertarik. Nah, hendaknya hanya gambar, sampai digambar aja. Bagaimana Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang memancing siswa untuk bisa berpikir, memancing siswa untuk bisa berbicara. Itu tujuan kita ya. Dalam deep learning itu tuh sangat penting sekali. Jangan dikasih komik, nah kalian baca halaman ini. Jadi nggak seru pembelajarannya. Jadi bagaimana anak-anak itu supaya membuat mereka itu tertantang dalam belajar. Itu tujuannya mengasih pengamatan dan memberikan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini sangat penting ya Bapak Ibu. Terus setelah mereka rasa ingin tahunya selesai, nah jadi tujuan belajarnya disebutkan. Berarti kalian nanti bisa menentukan, baru sampaikan tujuan pembelajaran. Kalian bisa menentukan jenis bahan serat alam di kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kalian nanti bisa menjelaskan tentang serat, menguraikan pembagian serat, kemudian menentukan jenis kerajinan dari bahan serat. Jadi ceritanya serat ini ya. Nah, nanti kalian baca ini dulu ya. Ini rangkumannya. Jadi nanti di kelas itu jangan langsung ke rangkuman. Jangan ini langsung. Kasih anak buku prakarya itu. Buku prakaryanya halaman berapa tadi? Nah, enggak dibuat halamannya. Bikin besok halamannya ya. Halaman. Ya. Kenapa dibikin halamannya? Yuk lihat dua halaman. Di halaman tuh buku tindak ya, dijelas. Terus kalau sudah mereka membaca, nah baru kita dampingi dengan ini. Nah, yang kalian baca tadi apa saja gitu kan? Nah, baru didampingi ini penguatnya, rangkumannya. Nah, nanti di rangkuman ini mereka nanti boleh kita perkuat dengan menayangkan slide ini ke anak-anak atau memberikan lagi bahan ini ke anak. Jadi sumbernya ada dari buku, dari website, dari ChatGPT juga bisa. Terus kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah mereka membaca, menggali informasi dari website, dari buku, dari rangkuman, dari yang kita berikan, baru kita suruh mereka bekerja di kelompok, ya kan? Nah, kita lihat nih bahannya. Nah, pengertian kerajinan serat. Ya, kita membuat LKPD harus berdasarkan asesmen. Nah, yang pertama tadi asesmennya apa? Coba kita cek lagi. Menjelaskan, menguraikan, menentukan jenis kerajinan. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Jelaskan tentang serat, uraikan pembagian serat, ya kan? Ini terpotong. Uraikan pembagian serat, kemudian tentukan jenis kerajinan serat. Atau kita coba lagi bikin LKPD-nya lewat sini.
bikinkan LKPD dari IKTP ini ya. IKTP ini. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Pertama menjelaskan, kedua menguraikan, ketiga menentukan jenis kerajinan. Nah, kita coba info. Jadi C1, C2, C3. Buatkan infografis. Kita tunggu sebentar ya. Jadi nampak ini kan sesuai dengan yang kita input tadi. Nah, jadi kita screenshot aja siklusnya itu dari TP dan IKTP atau asesmennya. Tadi asesmennya karena terpotong, jadi langsung aja dari TP dan IKTP kita perintahkan ChatGPT untuk bikinkan saya LKPD. Nah seperti ini kan. Nah dia lengkap dibikinkannya. Lembar kerja peserta didik kelas materi kerajinan serat alam. TP-nya jelas. Nama kelompok anggota, bacalah komik yang diberikan guru, diskusikan bersama kelompok, jawablah setiap pertanyaan dengan benar, presentasikan hasil diskusi. Nah sebetulnya nggak bacalah komik, bacalah bahan bacaan ya, kan bahan tadi ya. Dia komiknya masuk juga semuanya. Terus, nah IKTP-nya karena tadi minta menjelaskan ya, menjelaskan tentang serat. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan serat alam? Mengapa serat alam banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan? Sebutkan 3 contoh bahan serat alam. Yang kedua, menguraikan ya. Menguraikan. Nah, jadi nampak IKTP-nya tuh berbeda kan? Lengkapilah tabel berikut. Jadi menguraikan pandan, termasuk serat alam hewan dan tumbuhan, alasan ya. Enceng gondok termasuk serat alam hewan atau tumbuhan, alasan apa? Nah, jadi ini menguraikan dari manfaat dari pembagian serat tersebut. Jadi memang uraian gitu kan. Kemudian KTP yang ketiga, menentukan jenis kerajinan dari bahan serat. Nah, amati gambar pada komik, kemudian isi tabel. Jadi disuruh ngamati gambar, mengamati buku yang diberikan, bahan serat, produk kerajinan, manfaatnya apa. Nah, jadi nampak berpikirnya apa? Tingkat berpikirnya bagus ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, cuma ini IKTP menjelaskan mengenal pengertian serat alam, ini bukan contoh. Nah, ini mana lembar kerjanya? Tolong jadikan lembar kerja. Ya. Lembar sama enggak yang dibikin buatkan infografis atau LKPD. Nah, bikin lagi nih. Kadang dia error ya. Buatkan infografis.
Dia berubah. Jadi kadang dia sering lola juga dia ya, menerima perintah kita. Orang aja sering susah mendengar perintah, apalagi ini teknologi robot. Jadi kita lihat dulu nanti punyanya Ibu Isinda LKPD-nya. Ini materi kan. Pengertian, jelaskan. Jadi kita cek LKPD-nya apakah sesuai dengan indikator. Jelaskan. Uraikan, mana dia uraikan? Jadi kalau tidak sesuai nggak bisa ya. Kita lihat hasilnya dari ChatGPT. Jadi beda pula dengan yang tadi ya. Kalau yang mengamati, tuliskan 5 bahan serat alam. Yang kedua, jelaskan. Yang ketiga, uraikan bahan serat asalnya. Ini masuk uraikan. Lengkapi tabel. Nah, ini dia. Oke, silakan dipilih. Mungkin ini yang kita banding dengan punya Bu Yuswinda. Nah, ini dia. Nah, nih. Mana yang lebih hot? Nah, begitu ya. Ini yang mengamati 5 yang untuk pengamatan tadi. Kemudian kedua yang menjelaskan apa yang dimaksud serat alam. Sebutkan contoh. Ini untuk kegiatan 2, kegiatan 3-nya. Nah, bahan serat alam lengkapi, kan ini menguraikan. Bahan serat alam pandan misalnya. Asalnya, kemudian enceng gondok. Nah, ini mungkin lebih mengajak anak untuk berpikir ya. Berpikir dan menganalisa. Nah, kita lihat dari punyanya Bu Yuswinda. Nah, ini dia. Ini fungsi kerajinan. Jadi kan tidak cocok ya dengan indikator tahapan pembuatan. Nah, teknik pembuatan. Jenis bahan, amati lingkungan sekitar, bahan serat alam. Tuliskan dan jelaskan 3 teknik. Nah, sementara di soal nggak ada menanyakan teknik. Tuliskan minimal 3 fungsi kerajinan serat alam. Nah, juga ini nggak sesuai dengan indikator. Ini ada 6, sementara yang di RPP kan cuma 3 kan, tambah pengamatan 1. Nah, ini kan. Nah, jadi soalnya cuma 3, tambah dengan mengamati 1, berarti 4 ya. Jadi IKTP 1 pengertian menjelaskan, IKTP 2 ini dia menguraikan, KTP 3 menentukan. Jadi jelas ini. Ini KTP 1 menjelaskan ya kan. Nah, serat alam. Ini KTP 2. KTP 2. Ini IKTP 3. Nah, ini ada yang diamatinya. Ada gambarnya, kemudian dianalisa oleh anak.
Mungkin ini lebih hot dan lebih menarik. Begitu Bu Iswinda dalam membuat LKPD. Sudah dilihat tadi ya, di screenshot saja TP dan indikator yang sudah dirumuskan. Itu gunanya kita bikin di RPP itu dulu. Jadi bikin RPP dulu baru LKPD ya. Jangan LKPD dari yang lain dulu baru RPP. Jadi RPP itu menentukan LKPD. Menentukan sumber, menentukan bahan ajar kita. Begitu komentar Ibu tentang evaluasi untuk pembelajaran dari prakarya. Selamat berkarya, mudah-mudahan ini LKPD ini kalau dapat berwarna ya. Satu kelompok berwarna ya, pokoknya kan biayai oleh sekolah, dana BOS itu untuk itu ya, untuk membiayai pembelajaran. Jangan pelit anggarkan dana untuk mutu pembelajaran siswa kita ya, belum seberapa itu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.